Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang validasi metode analisis. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Yang pertama adalah dari USP, kemudian dari Farmakope Indonesia, dan juga dari buku Kimia Farmasi Analisis. Selain dari referensi sebelumnya, saya juga menggunakan dari ICH, yang International Council for Harmonization. Selain itu, saya juga menggunakan AOAC, Association of Analytical Chemists International, sebagai referensi dalam penyampaian materi hari ini. CPMK pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep validasi metode analisis. Nah, untuk materinya adalah validasi metode analisis, parameter-parameternya, dan juga nilai keberterimaannya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang validasi metode analisis, ada beberapa yang perlu saya jelaskan terkait metode analisis. Jadi metode analisis sendiri itu banyak ya jenisnya. Yang pertama di sini ada metode klasik, kemudian ada spektrometri, ada kromatografi, elektrokimia, dan juga Hevenated Technique. Hevenated Technique ini adalah suatu metode yang mengkombinasikan antara kromatografi dan juga spektrometri. Nah, metode klasik itu contohnya apa saja? Di sini ada titrasi yang sudah dilakukan Mbak dan Mas semuanya ya. Kemudian spektrometri, contohnya ada spektrofotometri UV vis, ada FTIR, dan juga ada AAS. Kromatografi ada TLC atau kromatografi lapis tipis, ada HPTLC densitometri, ada GC, dan juga HPLC. Sedangkan elektrokimia ada potensiometri dan ada sensor kimia. Sedangkan Hevenated Technique di sini ada GCMS, LCMS, Tandem MS. Jadi itu ya beberapa macam metode analisis. Suatu metode analisis pasti yang pertama kita menentukan instrumen dan juga prosedur analisis yang diperlukan. Jadi contohnya di sini adalah ada instrumen HPLC yang mana digunakan untuk analisis kandungan paracetamol dalam sirup, maupun analisis kandungan kafein dalam tablet, maupun analisis kandungan ibuprofen dalam tablet, yang mana metode yang digunakan itu merujuk pada farmakope maupun dari USP. Nah, untuk HPLC sendiri itu disebut sebagai teknik analisis. Nah, HPLC yang diaplikasikan untuk analisis suatu analit dalam suatu sampel itu membutuhkan metode analisis. Nah, metode analisis yang selanjutnya digunakan itu harus mengikuti prosedur analisis, baik itu yang standar ataupun kompendial seperti dari FI maupun dari USP. Ada beberapa jenis metode analisis ya, jadi ada metode baku dan ada metode tidak baku. Sedangkan metode tidak baku atau disebut non-standard method itu merupakan metode hasil penelitian yang berasal dari jurnal ilmiah maupun metode hasil validasi dalam suatu lab. Nah, sedangkan metode baku atau standar atau official method itu merupakan suatu metode analisis yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Dan metode baku ini itu dapat digunakan secara luas. Contohnya apa? Ada metode kompendial atau farmakope, ada ISO, dan ada AOAC. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang validasi metode analisis. Menurut USP atau United States Pharmacope, validasi metode dilakukan untuk menjamin bahwa metode analisis akurat, spesifik, reproducible, dan tahan pada kisaran analit yang akan dianalisis. Sedangkan menurut International Council for Harmonization atau ICH, validasi metode analisis merupakan suatu verifikasi bahwa parameter-parameter kinerjanya cukup mampu untuk mengatasi problem analisis. Jadi metode analisis itu harus divalidasi ya untuk memverifikasi bahwa parameter-parameter kinerjanya itu cukup mampu untuk mengatasi problem analisis. Nah, menurut Farmakope Indonesia, validasi merupakan proses yang ditetapkan melalui kajian laboratorium bahwa karakteristik kinerja prosedur tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Menurut ISO 17025 tahun 2005, suatu metode analisis itu harus divalidasi jika yang pertama, metodenya tidak baku, misalnya dari data praktikum, buku teks, dan jurnal yang belum diketahui secara luas. Yang kedua, metode yang dikembangkan oleh laboratorium. Yang ketiga, metode standar yang digunakan di luar ruang lingkupnya. Yang keempat, perubahan sekecil apapun dari metode standar, misalnya perubahan prosedur dan perubahan volume reagensia. Berikutnya, gabungan dari 2 atau lebih metode standar. Lalu ada gabungan antara metode standar dan bukan standar. Jadi contohnya, misalkan mau menganalisis kadar paracetamol dalam tablet. Nah, di farmakope itu misalkan disebutkan bahwa kolom yang digunakan untuk HPLC itu menggunakan kolom silika. Namun pada lab kita itu tersedianya kolom C18. Nah, berarti kan ada perbedaan instrumen ya, komponen instrumen di situ. Sehingga sekalipun sudah ada metode bakunya, ya kita harus memvalidasi karena yang pertama instrumennya beda, komponen kolomnya juga beda, sehingga kita harus melakukan validasi untuk menjamin bahwa metode analisis yang kita gunakan itu akurat, spesifik, dan valid hasilnya. Berikut adalah parameter validasi menurut ICH pada tahun 1996. Jadi apa saja parameter validasi metode analisis? Yang pertama, ada spesifisitas, kemudian ada linearitas, ada kisaran atau range, kemudian ada presisi, ada akurasi, batas deteksi, batas kuantifikasi, ketahanan, dan juga kesesuaian sistem. Untuk beberapa parameter validasi metode analisis itu dalam setiap pengujian tidak harus semuanya dilakukan atau dipenuhi, tergantung dari prosedur analisisnya. Nah, misalkan untuk identifikasi. Nah, untuk identifikasi cukup spesifisitas saja yang diuji. Namun untuk menguji impurities maupun untuk mengkuantifikasi kadar analit itu semuanya dilakukan. Ada yang tidak menggunakan batas deteksi. Nah, untuk pengujian atau disolusi atau kandungan atau potensi itu dapat dilakukan semuanya, kecuali batas deteksi maupun batas kuantifikasi ini bisa untuk tidak dikerjakan. Untuk slide ini itu isinya sama seperti slide sebelumnya, hanya saja ini versi update-nya ICH. Kalau sebelumnya pakai ICH yang lama, nah ini ICH yang dipublish Desember 2023. Yang sebelumnya bentuknya tabel, nah ini lebih dibuat lebih menarik ya dalam bentuk skema. Jadi misalkan untuk identifikasi itu yang perlu dilakukan adalah spesifisitas. Nah, untuk mengkonfirmasi ada tidaknya impurities atau pengotor, itu yang perlu diuji adalah spesifisitas dan juga range. Nah, untuk analisis kuantitatif dalam suatu impurities harus spesifisitas, range, akurasi, dan presisi yang diuji. Kemudian untuk mengukur kuantitatif suatu kandungan maupun potensi, itu juga spesifisitas, range, akurasi, dan presisi itu harus dilakukan keseluruhan. Nah, untuk spesifisitas itu diuji dilihat ada nggak pengaruh dari matriks atau pengaruh dari senyawa lainnya. Lalu menggunakan prosedur perbandingan. Nah, untuk range atau rentang itu bisa menggunakan model kalibrasi dan validasi. Bikin kurva kalibrasi contohnya. Kemudian untuk akurasi menggunakan reference material atau baku pembanding atau senyawa standar, bisa menggunakan spiking study maupun adisi. Nah, untuk presisi itu diuji ada yang repeatability atau pengulangan, lalu ada intermediate precision. Nah, itu beberapa contoh parameter validasi ya yang harus dipenuhi, namun itu semua juga harus disesuaikan dengan jenis
metode analisis atau prosedur analisisnya. Oke, yang pertama kita masuk ke parameter 1, spesifisitas. Jadi spesifisitas ini merupakan suatu pengujian di mana mengukur apakah analit yang dituju itu dapat teranalisis secara tepat dan spesifik dengan adanya komponen-komponen lain dalam matriks sampel seperti pengotor atau impurities atau produk degradasi, komponen matriks maupun senyawa lainnya. Misalkan mau menganalisis tablet Panadol yang kandungannya ada paracetamol dan kafein menggunakan instrumentasi HPLC. Nah, kita menguji apakah instrumen HPLC dan metode analisis yang kita kembangkan atau kita gunakan itu mampu dengan spesifik membaca puncak dari analit si paracetamol dan tidak ada gangguan atau tidak ada pengaruh dari senyawa kafeinnya. Seperti itu. Nah, untuk penentuan spesifisitas itu dapat diperoleh dengan cara yang pertama, itu melakukan optimasi sehingga diperoleh senyawa yang dituju terpisah secara sempurna dari senyawa lain. Resolusi senyawa yang dituju dan senyawa di sebelah kiri atau kanannya dalam suatu kromatogram. Yang kedua, menggunakan detektor selektif, terutama untuk senyawa-senyawa yang terelusi secara bersama. Nah, ini saya mengambil salah satu contoh artikel tentang pengembangan dan validasi metode reverse space HPLC untuk analisis simultan dari paracetamol, ibuprofen, olanzapine, dan simvastatin selama bioremediasi mikroalga. Berikut adalah beberapa struktur kimia. Yang pertama dari paracetamol, kemudian ada ibuprofen, ada olanzapine, kemudian yang D ini adalah simvastatin, dan E ini adalah simvastatin dalam bentuk asamnya. Jadi jika kita lihat ya dari struktur kimianya berbeda. Namun mungkin memiliki beberapa karakteristik yang sama ya. Misalkan di sini sama-sama mengandung cincin benzen dari kelima senyawa tersebut. Kemudian sifat polaritasnya kalau dilihat dari sini memiliki karakteristik yang hampir sama. Berikut adalah hasil uji spesifisitasnya. Nah, yang pertama ini adalah dari medianya. Nah, yang kedua ini adalah standar paracetamol, ibuprofen, simvastatin, dan dilihat terhadap pengaruh matriksnya. Nah, jika kita lihat dari dua bentuk kromatogram ini, peak atau puncak dari masing-masing senyawa atau analit itu terpisah dengan baik, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa metode analisis yang digunakan itu spesifik atau hasil uji spesifitasnya baik, karena kita bisa membedakan mana puncak paracetamolnya, mana puncak ibuprofennya, mana puncak simvastatinnya, dan juga peak matriksnya. Parameter validasi berikutnya adalah linearitas. Jadi linearitas ini merupakan kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil-hasil uji yang secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit pada kisaran yang diberikan. Dengan kata lain, di uji linearitas ini kita melihat apakah metode analisis yang kita kembangkan atau kita gunakan ini memberikan hubungan yang baik atau hubungan yang proporsional antara konsentrasi dan juga responnya. Responnya ini bisa berupa absorbansi jika menggunakan spektrofotometri VIVIS ya, dan jika menggunakan HPLC apakah hubungan antara analit itu proporsi atau berbanding lurus dengan luas areanya. Jadi itu uji linearitas. Nah, linearitas sendiri itu merupakan suatu metode untuk mengukur seberapa baik kurva kalibrasi yang menghubungkan antara respon Y dengan konsentrasi di sumbu X. Ini saya mengambil contoh dari artikel yang sama di uji spesifisitas
Nah, untuk prosedurnya di sini, si peneliti membuat 5 range konsentrasi yang berbeda, yakni dari 0,5 sampai 100 mikrogram per mili. Jadi pada uji linearitas itu kita minimal membuat 5 titik atau membuat 5 seri konsentrasi dari larutan standar yang berbeda. Kemudian diukur dan kita lihat responnya. Nah, ini hasilnya. Ternyata dari beberapa analit, dia memiliki nilai R-square atau koefisien korelasi lebih dari 0,99, slope-nya sekian, dan intercept-nya sekian. Jadi setelah dibuat 5 range konsentrasi ya, kemudian diinjeksikan ke HPLC, lalu diukur peak areanya. Nah, jika seiring bertambahnya konsentrasi, itu bertambah juga luas peak areanya, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang proporsional atau antara konsentrasi dan juga respon itu memiliki hubungan lurus atau hubungan yang setara. Artinya ketika konsentrasi analit itu naik, maka luas areanya pun juga ikut naik gitu. Nah, untuk parameter linearitas itu nilai keberterimaannya menurut beberapa kompendial itu jika R-square atau nilai koefisien korelasinya itu lebih dari 0,99. Nah, bagaimana kita mendapatkan 0,99 ini? Yang pertama, kita membuat dulu kurva kalibrasinya, hubungan antara X dan Y, kemudian dibuat garis linearnya dan dicari persamaan regresinya dan nilai R-square-nya. Ini biasanya kita tinggal masukin data aja ya di Excel, kemudian nanti kita langsung dapat persamaan regresinya dan juga nilai R-square-nya. Nah, ini contoh berikutnya adalah penggunaan UV, spektrofotometri UV, untuk mengestimasi kadar paracetamol dan ronosixam gitu dalam suatu tablet dan juga bulk drug-nya. Nah, ini adalah contoh kurva kalibrasinya. Kalau tadi sebelumnya kan pakai HPLC. Nah, di artikel ini itu menggunakan spektro UV. Namun, output dari uji linearitas ini sama dalam bentuk kurva kalibrasi seperti ini. Jadi di sumbu X-nya ini adalah konsentrasi, di sini satuannya pakai mikrogram per mili, dan sumbu Y-nya adalah absorbansi. Nah, di sini untuk persamaan regresinya diperoleh Y sama dengan 0,094X min 0,0011 dan R-square-nya atau koefisien korelasinya itu sebesar 0,999. Nah, jadi dari uji ini bisa kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang proporsi ya, atau terdapat hubungan yang lurus antara konsentrasi dan juga absorbansi. Dengan seiring kenaikannya konsentrasi, maka diikuti pula dengan kenaikan absorbansi. Seperti itu. Nah, ini adalah terkait kurva kalibrasi ya. Seperti yang saya jelaskan di slide berikutnya, jadi sumbu X itu akan menjelaskan tentang konsentrasi di sini, dan juga sumbu Y-nya itu bisa respon. Kalau UV kita pakai absorbansi, kalau di HPLC kita menyebutnya luas area atau peak area atau luas puncak gitu ya. Nah, untuk persamaan regresinya itu dihitung menggunakan Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk koefisien korelasinya itu nanti bisa dihitung. Nah, untuk pembuatan kurva kalibrasi itu minimal menggunakan 5 titik ya, atau 5 range konsentrasi. Nah, bisa juga menggunakan lebih, tapi yang pasti minimal harus 5. Lalu berikutnya adalah kisaran atau range. Jadi
kisaran atau range ini merupakan konsentrasi terendah atau tertinggi yang mana suatu metode analisis menunjukkan akurasi, presisi, dan linearitas yang mencukupi. Nah, dari ICH sendiri itu merekomendasikan untuk kisaran umum yang digunakan untuk uji potensi senyawa obat adalah kurang lebih 20% dari target atau nominal konsentrasinya. Sedangkan untuk presisi, jadi presisi itu merupakan suatu ukuran keterulangan metode analisis dan biasanya diekspresikan sebagai simpangan baku relatif atau bahasa Inggrisnya Relative Standard Deviation atau RSD. Nah, nilai RSD juga sering disebut dengan koefisien variasi atau koefisien of variance, disingkat CV, dari sejumlah pengukuran sampel. Nah, sesuai ICH, presisi itu harus dilakukan pada 3 tingkatan yang berbeda. Apa saja? Yang pertama ada keterulangan atau repeatability, yang kedua ada presisi antara atau intermediate precision, dan yang ketiga ada ketertiruan atau reproducibility. Nah, ini merupakan salah satu rumus ya untuk menghitung standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi kita bisa menghitung X1 ini adalah masing-masing hasil pengukuran ya dari sampel dikurangi nilai rata-ratanya lalu dijumlah baru dikuadratkan. Nah, dibagi N ini adalah jumlah sampel dikurangi 1. Nah, untuk RSD-nya sendiri itu dapat dicari dengan membagi standar deviasi dibagi rata-rata dari pengukuran, lalu dikalikan dengan 100%. Nah, presisi tadi ada 3 jenis ya. Yang pertama ada keterulangan atau disebut dengan repeatability. Nah, untuk keterulangan atau repeatability itu merupakan presisi yang dilakukan pada kondisi percobaan yang sama berulang, baik orangnya, peralatannya, tempatnya maupun waktunya. Jadi contohnya, mau menganalisis kadar paracetamol menggunakan HPLC. Nah, pada uji presisi ini itu dilakukan diulang sebanyak 9 kali di hari yang sama, menggunakan instrumen yang sama dan kondisi instrumen yang sama. Jadi misalkan menginjeksikan larutan standar dengan kadar 5 ppm, laju alir 1 mili per menit, dan temperatur 30 derajat Celcius. Nah, itu harus dilakukan sebanyak 9 kali. Biasanya di repeatability ini diulang sebanyak 9 kali. Jadi disiapkan 9 vial yang mana berisi larutan paracetamol standar 5 ppm. Nah, kemudian diinjeksikan ke HPLC. Baru kita lihat datanya, bagaimana presisinya, bagus atau tidak gitu. Nah, yang kedua itu ada presisi antara. Nah, untuk presisi antara ini merupakan presisi yang dimana salah satunya berbeda, baik itu orangnya, peralatannya, tempatnya, maupun waktunya. Nah, biasanya kalau kami ya di lab itu menguji presisi itu waktunya dibedakan. Jadi misalkan kita melakukan pengujian di 3 hari yang berbeda. Misalkan di hari Senin, Selasa, dan Rabu gitu ya. Nah, masing-masing hari kita menginjeksikan 3 sampel. Jadi total nanti ada 9 sampel gitu ya. Baru nanti dilihat bagaimana kedekatan datanya. Lalu reprodusibilitas itu merupakan mengukur presisi antar laboratorium, sebagaimana dalam studi kolaboratif atau studi banding antar laboratorium. Jadi di reprodusibilitas ini bisa instrumennya yang beda, tempatnya beda, waktunya beda, orangnya pun atau penelitinya juga berbeda. Yang sama apa? Sampelnya, kadarnya di set sama, dan juga kondisi instrumennya. Berikut adalah nilai keberterimaan untuk uji presisi atau AOAC. Di sini saya mengambil appendix F yang mana prosedur validasi ini digunakan untuk supplementary diet, untuk konsumsi suplemen tiap hari, dan juga untuk botanical atau kayak jamu gitu ya. Nah, jadi masing-masing konsentrasi itu ada nilai keberterimaan RSD-nya. Misalkan jika konsentrasi dalam analis 100%, maka RSD-nya itu
maksimal 1%. Jadi kita kalau mau uji presisi dengan konsentrasi aniline 100%, ya nilai RSD-nya harus kurang dari sama dengan 1%. Misalkan kita mengukur 1 ppm. Nah, berarti kalau kita mengukur analit 1 ppm RSD-nya menggunakan 8%, kurang dari sama dengan 8%. Lebih bagus misalkan RSD-nya 2, 5, atau 6. Nah, biasanya semakin kecil kadar atau konsentrasi suatu analit, maka RSD-nya itu biasanya semakin besar. Karena tingkat kesalahannya, errornya itu biasanya juga semakin besar. Gitu. Nah, untuk akurasi itu merupakan kedekatan antara nilai terukur dengan nilai sebenarnya. Jadi kalau presisi itu adalah kedekatan antar hasil. Nah, kalau akurasi itu ada kedekatan antara nilai terukur dengan nilai sebenarnya. Nah, biasanya di validasi metode analisis itu dihitung persen recovery-nya atau perolehan kembalinya. Jadi kalau di metode analisis kita sering menemukan kata-kata recovery ya. Recovery di sini itu bukan diartikan sebagai pemulihan, tapi perolehan kembali. Gitu. Nah, ini saya menampilkan papan anak panah ya. Jadi bisa kita lihat di sini kan ada beberapa titik yang tersebar ya. Nah, ini kita sebut akurasinya rendah dan presisinya rendah. Karena apa? Ini titik-titiknya berjauhan, berarti presisinya rendah. Kemudian dengan nilai sebenarnya yang di titik tengah ini juga jauh. Nah, untuk yang kedua ini memiliki akurasi yang rendah, tapi presisinya tinggi. Kenapa? Karena titik-titik ini berdekatan. Nah, kedekatan antar hasil inilah yang disebut presisi, namun dia akurasinya rendah karena jauh dari titik tengah. Nah, kalau ini dia memiliki akurasi yang tinggi karena mendekati dengan titik tengah, namun presisinya rendah. Ini titik-titiknya kan menyebar ya. Nah, kalau yang gambar keempat ini akurasinya tinggi dan presisinya tinggi karena titik-titiknya berdekatan dan juga semuanya mengumpul ya di lingkaran yang tengah ini. Nah, ini saya tetap mengambil artikel yang saya jelaskan ya di uji spesifitas dan juga linearitas. Untuk prosedur akurasinya di sini dia menggunakan repeatability. Intraday ini artinya dalam satu hari yang sama, dan juga intermediate precision atau di hari yang berbeda atau disebut interday dalam 3 hari berturut-turut. Nah, di sini dia menggunakan 3 replikasi untuk masing-masing konsentrasi 0,5, 1,5, 50, dan 100. Nah, kemudian ketika larutan standar ini dilakukan pengujian dalam satu hari yang sama dan juga dalam hari yang beda. Nah, dalam pengujian akurasi dan presisi ini bisa bersamaan ya. Jadi kita ini kan men-set sendiri, jadi menambahkan larutan standar 0,5, 1,5, 50, dan 100. Lalu kita lihat presisinya untuk melihat hasil analisanya tepat nggak sih yang kita dapat itu sesuai yang kita set. Kalau misalkan kita settingnya 0,5 ppm, harusnya nanti kita ketemunya terhitungnya ya analitnya mengandung 0,5 ppm gitu. Nah, jadi dalam satu pengujian kita langsung bisa dapat hasil untuk akurasi dan juga untuk presisinya. Nah, ini adalah salah satu contoh pengujiannya ya. Si peneliti melakukan uji presisi dan juga akurasi. Nah, jika dilihat di sini presisinya itu 3,8, akurasinya min 2,82. Nah, ini persen bias akurasinya ya. Untuk kadar terukurnya tadi dari 0,5 terhitungnya 0,49. Nah, ini kan nggak beda jauh, berarti akurasinya baik. Lalu presisinya tadi disebutkan di sebelumnya bahwa untuk RSD-nya ini lebih dari 2 ya, karena kadar analitnya di kisaran 0,5 ppm.
Berikutnya adalah nilai keberterimaan dari uji presisi. Ini saya ambil dari AOAC. Nah, kalau misalkan konsentrasi analitnya 100%, itu RSD-nya 1,3. Nah, misalkan 1% itu RSD-nya kurang dari sama dengan 2,7%. Jadi kalau misalkan nanti ketika uji presisi dengan kadar analitnya 1%, tapi RSD-nya itu sampai 4%, nah berarti metode analisis yang digunakan itu presisinya tidak baik. Jadi harus diulang di uji presisi. Nah, dan sampai 1 ppb itu RSD-nya 30%. Berikutnya, saya mengambil dari AOAC Appendix F juga. Ini sama seperti tabel sebelumnya ya. Hanya di sini saya membandingkan yang kiri itu untuk uji presisi, nah yang kanan untuk recovery atau uji akurasi. Nah, untuk analit dengan kadar 100% sampai 10% sampai 100% itu rata-rata recovery-nya 98 sampai 102%. Jadi kalau misalkan Mas atau Mbak nanti melakukan uji akurasi dengan kadarnya misalkan 50% gitu ya analitnya. Lalu didapat rata-rata recovery-nya itu 100%. Nah, berarti metode analisis yang digunakan atau yang dikembangkan itu memiliki hasil akurasi yang baik gitu. Nah, misalkan pakai 5 ppm. Nah, kalau 5 ppm analitnya berarti kisaran recovery-nya 80 sampai 110%. Gitu. Jadi dari masing-masing konsentrasi analit itu baik persen RSD dan juga persen recovery-nya itu beda-beda ya. Jadi nanti bisa disesuaikan tergantung kadar analitnya, kemudian tergantung juga dari sampel yang dianalisis. Kalau appendix F ini kan untuk suplemen dan juga untuk botanical ya, botanical suplemen ataupun jamu gitu. Nah kalau itu nilai keberterimaannya adalah seperti yang di slide berikut. Parameter uji validasi selanjutnya adalah batas deteksi atau limit of detection, biasanya disingkat LOD. Jadi batas deteksi ini didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih bisa dideteksi meskipun tidak selalu dapat terkuantifikasi. LOD merupakan kadar analit yang memberikan respon sebesar respon blanko atau YB ditambah dengan 3 simpangan baku blanko atau 3 SB. Untuk batas deteksi atau limit deteksi LOD itu dapat dihitung berdasarkan nilai pada simpangan baku atau SD, respon dan kemiringan atau slope dari kurva baku. Jadi dari regresi linear pada uji linearitas itu juga bisa digunakan untuk menentukan LOD dan LOQ-nya. Nah, kalau LOD-nya itu bisa dihitung dengan standar deviasi dikalikan 3,3 dibagi slope. Nah, dengan cara lainnya itu dapat juga diekspresikan sebagai suatu konsentrasi pada rasio sinyal terhadap derau atau noise yang biasanya 2 atau 3 dibanding 1. Jadi ini contohnya, ini sinyal noise-nya ini 2 sampai 3 untuk batas deteksi, sedangkan untuk kuantifikasi itu biasanya 10 banding 1. Jadi ini noise-nya, yang hitam ini segitiga, nah yang puncak ini adalah sinyalnya. Gitu, jadi sinyalnya ini harus lebih tinggi, 2 sampai 3 banding 1 si puncak dari noise-nya. Itu disebut dengan LOD. Jadi ada dua cara ya. Nah, berikutnya adalah limit of quantification atau batas kuantifikasi, biasa disingkat LOQ. Itu juga bisa ditentukan yang pertama dari kurva regresi, lalu dihitung standar deviasi dikalikan 10 dibagi slope. Nah, batas kuantifikasi adalah konsentrasi analit terendah dalam sampel yang dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima pada kondisi operasional metode yang digunakan. Jadi kalau LOD itu hanya batas terendah yang masih dapat dideteksi, nah kalau LOQ itu yang masih bisa dikuantifikasi gitu atau dianalisis secara kuantitatif.
Nah, ini bedanya LOD dan LOQ. Jadi, misalkan ini membuat kurva regresinya di kisaran segini ya, sekitar mungkin 0,5 sampai anggap 0,7 ppm. Nah, untuk LOD itu batas terendahnya di kisaran sekian. Mungkin sekitar 0,1 ya, 0,1 ppm. Nah, untuk LOQ-nya itu ternyata di sini sekitar 0,3 dari ppm. Gitu. Nah, ini prosedurnya saya ambil dari jurnal yang digunakan di awal tadi ya. Jadi LOD-LOQ di sini dia membuat kurva kalibrasi standar dari range 0,1, 0,25 sampai 1,25 ppm. Lalu dihitung menggunakan rumus yang di slide sebelumnya, dihitung LOD dan LOQ-nya gitu. Jadi dibuat kurva kalibrasi dengan konsentrasi yang paling kecil gitu. Jadi untuk LOD, LOQ itu ada beberapa cara. Jadi bisa memanfaatkan kurva regresi yang awal maupun membuat kurva kalibrasi lagi, tapi dengan kadar yang lebih kecil. Kalau misalkan untuk kurva kalibrasi menggunakan kadar 1 sampai 10 ppm, anggap saja seperti itu. Nah, kalau di LOD-LOQ berarti kita bikin range konsentrasi di bawahnya 1 ppm. Mungkin 0,1 sampai 0,5 itu boleh. Gitu. Jadi range-nya harus di bawah kurva linearitas gitu. Jadi ada beberapa cara ya. Yang pertama buat menggunakan kurva kalibrasi yang sebelumnya jika memang range konsentrasinya itu memang sudah rendah. Yang kedua, membuat kurva kalibrasi baru dengan range konsentrasi yang lebih kecil dibandingkan kurva regresi standar. Yang ketiga, bisa menggunakan perbandingan sinyal to noise ratio. Jadi perbandingan sinyal antara puncak analit dan juga noise-nya. Kadang di HPLC itu beberapa peneliti sudah menggunakan kurva kalibrasi atau uji linearitas itu pakai konsentrasi rendah 1 ppm, 2 ppm, sampai 5 ppm sehingga pada LOD-LOQ mereka bisa menggunakan dari persamaan regresi tersebut. Namun jika menggunakan spektro UV kadang itu konsentrasinya lebih tinggi, misalkan 10, 20, 30, 40 ppm sehingga untuk menentukan LOD-LOQ-nya itu membuat range konsentrasi yang lebih rendah lagi karena instrumen HPLC dan UV itu untuk sensitivitas dan selektivitasnya itu lebih baik yang di HPLC. Jadi pada uji LOD-LOQ itu juga bisa disesuaikan dengan instrumen yang digunakan. Nah, ini adalah contoh penentuan LOD-LOQ ya dari artikel awal tadi. Jadi untuk LOD-nya paracetamol di 0,03 ppm, ibuprofen sama, simvastatin 0,05, olanya 0,04 dan simvastatinnya asam ya tadi 0,27. Nah, untuk LOQ-nya di kisaran 0,09 sampai 0,83 ppm. Nah, ini adalah nilai keberterimaan dari AOAC Appendix F juga. Nah, kalau di AOAC itu dibedakan, ada yang jika sampelnya mengandung 1 analit, 2 analit, 3 analit. Nah, itu range LOD RSD-nya itu juga beda-beda, tergantung dari kadarnya juga dan tergantung dari jumlah analitnya. Gitu, ini bisa dipelajari sendiri ya. Berikutnya adalah ketahanan atau robustness. Nah, jadi ketahanan itu merupakan kapasitas metode untuk tetap tidak terpengaruh oleh adanya variasi parameter metode yang kecil. Jadi ketahanan ini dievaluasi dan melakukan variasi parameter seperti persentase parut organik, pH, kekuatan ionik, suhu, dan sebagainya. Jadi dicoba, kalau misalkan pH-nya dinaikkan atau diturunkan, kira-kira mempengaruhi nggak dengan hasil analisisnya? Kalau misalkan tidak, ya berarti metode analisisnya itu memiliki ketahanan yang baik. Lalu suhunya, misalkan suhunya dinaikkan ataupun
rendah kira-kira mempengaruhi hasil analisisnya atau tidak, dan sebagainya. Nah, untuk kesesuaian sistem itu merupakan serangkaian uji untuk menjamin bahwa metode tersebut dapat menghasilkan akurasi dan presisi yang dapat diterima. Jadi ini contohnya prosedur sistem suitability. Jadi dia menguji 6 vial atau 6 sampel yang mana berisi larutan standar ya. Paracetamol, ibuprofen, olas, sim, dan sima pada konsentrasi 75 ppm. Jadi dibuat sama semuanya kadarnya, lalu diinjeksikan ke instrumen. Nah, lalu dilihat parameter theoretical plate number-nya N, capacity factor K, tailing factor T, resolusi, lalu efisiensi kolom, dan juga dari adalah pengukuran peak-nya. Nah, sistem suitability ini biasanya digunakan ketika menggunakan instrumen HPLC ya. Untuk UV jarang dilakukan. Dan sebetulnya sistem suitability ini kalau misalkan analisis menggunakan HPLC, dia yang pertama kali dilakukan. Jadi sebelum tahap spesifisitas, linearitas, LOD, akurasi presisi itu yang pertama kali dilakukan adalah sistem suitability. Namun kalau di UV, menggunakan spektrum UV itu yang dilakukan adalah cukup spesifisitas tanpa uji suitability ini. Nah, ini adalah contoh dari uji sistem suitability. Bisa kita lihat di sini ya, peak antara satu analit dan yang lainnya itu terpisah dengan baik, kemudian tidak tailing. Tailing itu artinya tidak berekor. Jadi, bentuk peaknya ini bagus, runcing, simetris, itu artinya dia tidak tailing atau tidak berekor. Tapi kalau misalkan peaknya di sini lebar, asimetris, nah itu berarti tailing faktornya itu jelek. Gitu, kurang baik. Nah, ini adalah contoh nilai keberterimaan dari validasi metode analisis. Nah, kalau linearitas itu koefisien korelasinya harus lebih dari 0,99. Nah, untuk presisi sistem dan metode ini dicontohkan kurang dari 2%, namun semua tergantung ya dari kadar analit dalam sampel itu berapa. Nah, untuk akurasi, kalau dari FDA itu 98-102, kalau EPL 50-150%. Dan tergantung juga kadar analitnya berapa. Untuk spesifisitasnya, dia tidak boleh ada pengganggu. Jadi antara analit matriks dan sampelnya bisa terpisah dengan baik. Untuk LOD-nya itu lebih 2 kali lebih besar dari baseline atau juga dari noise-nya. Nah, kalau limit kuantifikasi atau LOK-nya itu perbandingan sinyal to noise-nya harus 10:1 gitu. Nah, ini penjelasannya sama ya seperti di slide sebelumnya. Untuk akurasi sekian, namun sekali lagi saya ingatkan bahwa akurasi dan presisi ini tergantung dari persen analit yang ada dalam sampel. Karena jika semakin kecil sampai ppb persen analitnya, maka RSD dan RSD-nya akan semakin besar. Gitu. Nah, ini range-nya. Untuk spesifitas sama ya, tidak boleh ada pengganggu baik dari analit lain maupun matriks lain yang mengganggu di kromatogram maupun di spektrumnya. Ini untuk linearitas di mana-mana sama, R-square-nya harus lebih dari 0,99. Ini sinyal to noise-nya untuk LOD 2 atau 3. Nah, untuk LOK, sinyal to noise rasionya lebih dari 10. Nah, untuk rigidness-nya itu harus memenuhi seluruhan SST, System Suitability Parameter, dan robustness-nya, RSD-nya harus kurang dari 2%. Ya, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.